اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه نامت أعيني يوما نامت والأمين
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداده وكراماته في الدارين آمين. Kelanjutan hadis kitab Jami' Shaghir nomor 9065. Hadis terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa, siapa saja yang memberikan keringanan ia an gharimihi, dari orang yang berhutang kepadanya, aw mahanhu, atau menghapuskan, dalam artian mengurangi ia seseorang, anhu, darinya orang yang berhutang, karena itu ada ia orang yang memberikan kelapangan atau mengurangi hutang orang lain berhutang kepadanya, fi zil arsy, di bawah naungan arsy pada hari kiamat. Hadis masyhur 7 orang di bawah naungan arsy pada hari kiamat. Ditambah lagi di sini orang yang memberikan keringanan terhadap orang berhutang. Itulah makna hadis yang berbunyi, setiap manusia akan berlindung di mahsyar di bawah naungan sedekahnya. Di bawah naungan sedekah artinya dengan asbab sedekahnya dia diizinkan mendapatkan naungan di bawah arsy pada hari kiamat. Yauma la zilla illa zillu, pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya tahu bagaimana pentingnya naungan tersebut, mungkin kita berjalan di terik matahari yang panas, kemudian berjalan cari tempat berteduh, enggak pernah dapat. Pas dapat, kita merasa bersyukur. Itu baru jarak matahari ribuan, ratusan ribu kilometer, yang pada hari kiamat dengan matahari yang sama Allah akan dekatkan 1 mil. Riwayat 3 kilo, riwayat yang lain, maksudnya pemahaman ulama yang lain, hanya jarak 1 kayu celak. Kayu yang dimasukkan dalam botol celak itu mana mil. Jadi hadis itu mengatakan matahari akan didekatkan kepada kalian 1 mil. Jadi ada 2 penafsiran ulama, ada 1 mil jarak 6.000 langkah, 6.000 hasta, ada yang mengatakan mil kayu yang ada dalam celak paling 7 cm. Nah, maniha, hadis berikutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Hadis terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi dari Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Itu semuanya wali-wali Allah. Menyebut nama mereka itu akan turun rahmat dan kasih sayang Allah. Nabi SAW bersabda, "Man niha, siapa saja yang diratapi, alaihi di atasnya, yu'adzabu, itu dia akan diazab, bima niha alaihi, dengan sesuatu yang ia diratapi atasnya sesuatu. Keluarganya meratapi, ya Allah, ya Allah, aduh, sudah meninggal yang ngasih makan kami. Kata malaikat, ditampar mereka, oh, kamu yang ngasih makan dia? Mana lagi anak keluarganya sudah meninggal yang melindungi kami. Datang lagi malaikat, dia ditendang, kamu yang melindungi dia. Jadi setiap apa yang diucapkan di atas, dia kena tumbuk di bawah. Kemudian ditanya, kamu yang melakukan itu? Jadi mayat akan diazab dengan sebab diratapi. Namun pemahamannya bukan mutlak seperti itu. Maka dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama. Satu, yang diazab di dalam kubur asbab ratapan keluarganya adalah orang yang berpesan kalau mati tolong diratapi. Itu pendapat pertama. Yang kedua, yang diazab di dalam kubur karena ratapan keluarganya adalah kalau dia tidak berpesan sebelum mati, kalau aku mati jangan diratapi. Dia tidak pernah pesan seperti itu, dia akan diazab dalam kubur. Tapi kalau dia sudah pesan sama keluarganya, kalau sudah meninggal jangan ditangisi, jangan diratapi, keluarganya tetap juga meratapi, orang ini tidak lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu diberitahu kepada keluarga bahwasanya musibah itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Kalau meninggal salah satu, menangis boleh, sedih boleh, meratap hukumnya haram. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, didapatkan dalam Syarah Kabir Imam Tabrani, hadis hasan riwayat Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, man nukisha, siapa saja yang diperiksa secara rinci, nukisha arti dasar diukir. Makna dasar kalimat nukisha itu diukir. Orang kalau mengukir kayu, memahat kayu dengan ukiran, pasti sangat teliti. Maka makna nukisha adalah orang yang diperiksa secara teliti, al-muhasabah, akan penghisaban halal, dia akan binasa. Dia akan binasa. Maka kata Nabi SAW kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, wahai Aisyah, kalaulah kita diperiksa oleh Allah pasti akan binasa. Maka berdoalah kepada Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Itu sunnah doa itu dibaca ketika mendengarkan atau setelah membaca surat Al-Ghasyiyah. Tsumma inna alaina hisabahum. Allahumma hasibna hisaban yasira. Kalau anda jadi imam di mana, baca aja kencang-kencang. Nah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu seperti mencek buku
masuk surga. Bisa ingat, bisa meneliti itu. Laporan ibadah, sholat hajat, Kamis ambilnya sarapan, Jumat sarapan, Sabtu sarapan, Sabtu Selasa sholat. Mana Senin lengkap sholat hajat, satu rakaat satu halaman, nggak ada yang masuk, semuanya ikut, cek satu persatu, pastikan CCTV. Nah itu pasti nggak semangat. Nah, itu namanya hisab nukisah. Hisabnya diteliti secara detail. Zaman selama hidup antum sudah berapa tahun hidup di Jabal? 8 tahun? 14? Baru 4 tahun balik? Nah, baru balik 4 tahun. Oke, baru 4 tahun balik. 4 tahun balik itu sudah makan nasi berapa kali? Nasi dari mana? Pas makan apa? Tenaganya Bapak bagaimana? Sama siapa? Kalau haram tidak jelas. Itu nasi saja baru 4 tahun balik nggak bisa dijawab. Berapa kali makan nasi 4 tahun? Nah, benar dari itu. Jadi manukisal muhasabah, orang yang dihisab secara teliti pasti binasa. Wa manukisal hisabah udziba. Ini hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, manukisal hisabah, siapa saja yang diteliti, diperhitungkan secara detail akan hisabnya, itu diazab. Nah, itu makna pada halaka dari binasa. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya salafun saleh mereka ada yang namanya Imam Haris Al-Muhasibi. Beliau salah satu ulama tasawuf yang hari-harinya itu menghisab diri sebelum tidur. Dari tadi pagi sampai malam ini ada nggak menzalimi orang. Kemudian dia cek kata-katanya, ada nggak kata-kata yang digunakan tidak berfaedah. Kalau ditemukan seharian ada kalimat yang tidak berfaedah, beliau akan istighfar dari orang itu. Itu namanya Imam Haris Al-Muhasibi. Nah, selama bergabung dengan Darul Hijrah sudah berapa kali ambil kue kawan. Nah, ambil sabun kawan di kamar mandi, terdesak atau minta izin, tapi tidak mau bilang izin, lupa, pura-pura lupa. Nah, ada nama dikit, masih dia rela, odol, pensil, 3 kali guna, dapat ambil. Nah, jadi orang yang telah menghisab dirinya, dia akan aman hisabnya di akhirat. Maka Imam Ali katakan, kasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum dihisab. Nah, buat di dunia ini satu perkara yang di akhirat kita nggak perlu bertanggung jawab. Maka di dunia ini satu perkara yang di akhirat kelak kita nggak perlu menjawab. Lakukan perkara di dunia ini yang di akhirat kelak kita nggak ada satu paut dan siapapun. Sepakat? Nah, kalau itu ngaji dari pagi sampai malam, nggak main bola, nggak ngobrol, ngaji, mandi, makan, tidur saja, itu akan bisa dilihat.
Tapi kalau sudah mulai cerita sama kawan, menghibah, seperti ceritakan orang lain, kemudian kompromi merokok, kompromi ngambil kue orang, nah itu bisa berat. Berpikir sejak sekarang ada insyaallah. Allah karim ya Rabb. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Dalam hadis nomor 9069 terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Adabul Mufrad Imam Bukhari, Sunan Abi Dawud, Mustadrak Imam Hakim, Nabi SAW bersabda, Man hajara akhahu, siapa saja yang tidak bertegur sapa akan saudaranya sanatan selama 1 tahun, bahwa maka dianya seseorang kasafki dami, seperti menumpahkan darahnya saudara, seperti menumpahkan darahnya saudara. Dosanya sama dengan membunuh saudara sendiri. Nabi membolehkan untuk bahasanya hujrah, bukan hujrah, tidak bertegur sapa, paling lama itu 3 hari 3 malam. Lebih pada 3 hari 3 malam, jika datang pengampunan dosa pada bulan Syawal, dia tidak datang. Pengampunan dosa bulan Muharram, dia tidak datang. Sampai genap 1 tahun, dosa dia yang bertumpuk tersebut itu sudah maksimal, seperti atau setara dengan membunuh saudara muslim sendiri. Tapi kalau tidak bertegur sapa dengan alasan ukhrawi, tidak masalah. Seperti yang dilakukan oleh sahabat dengan keponakannya, dilarang main ketapel, tetap main ketapel. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dengan anaknya, diingatkan hadis Nabi, dia kemukakan pendapatnya. Kita tidak mau bertegur sapa karena dia adalah orang yang tidak sholat, karena dia melakukan perbuatan haram, diingatkan berkali-kali, dia tidak mau tinggalkan. Lalu kita tidak mau bertegur sapa, itu hukumnya boleh. Itu namanya hujrah karena agama. Tapi kalau tersinggung pribadi masing-masing, itu hukumnya tidak boleh. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man wafaqa min akhihi, siapa saja yang memenuhi dari saudaranya akan keinginan, ghufira, itu diampuni baginya seseorang. Tentu keinginan yang halal, keinginan yang baik. Teman pernah ngomong, saya ingin ke sana kalau punya uang. Akhirnya kita datang, ayo kita ke situ. Nah, orang yang menunaikan hajat saudaranya, menunaikan keinginan saudaranya, maka dia mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man wafaqa mautuhu
siapa saja yang bertepatan meninggalnya indang qidai Ramadan, ketika habis bulan Ramadan, dakhalal jannah, itu pasti masuk surga. Meninggal malam takbiran, meninggal setelah sholat maghrib bukan terakhir bulan Ramadan, itu mana meninggal bertepatan dengan habisnya Ramadan. Atau meninggal selesai sholat Id, selesai khutbah sholat Id, kemudian lanjutkan khutbah sholat Jumat, langsung meninggal, dakhalal jannah, dia sudah dijamin menjadi ahli surga. Kenapa dijamin ahli surga? Karena pengampunan dosa bulan Ramadan sudah maksimal dan dia tidak sempat mengotori catatannya. Siapa meninggal besok? Meninggal makan besok? InsyaAllah benar. Karena itu 15 hari Ramadan terakhir di rumah kayaknya rusak lagi catatan amal. Wa man wafaqa mautuhu inna qidai Arafah, siapa saja yang bertepatan meninggalnya ketika habis hari Arafah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sesi hukum di Arafah, kalau 10 pergi ke Mina, meninggal di Mina. Apakah hari 11 tasrik, hari kedua tasrik, hari ketiga tasrik, maka dia pasti masuk surga. Dengan alasan yang tadi, karena haji mabrur jaminannya surga, dan dia dapat jaminan surga. Setelah dapat jaminan bersih dari dosa, langsung ke alam akhirat. Wa man wafaqa mautuhu inda qidai shadaqah, siapa saja yang bertepatan meninggalnya ketika selesai bersedekah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah, ini bisa diakali, artinya usahanya maksimal. Ketika ada sakit-sakit parah, itu ada sedekah. Tidak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, nanti sedekahnya tidak sah. Sedekah orang yang sakit parah tidak boleh lebih daripada 1/3 kekayaan yang dia punya. Pagi sedekah, sore sedekah, pagi sedekah, sore sedekah. Mau operasi sedekah dulu, yang mau operasi sedekah dulu, jangan mati. Nah, supaya matinya di ujung sedekah, maka dia akan masuk surga. Banyak begitu jalan surga yang diberikan oleh baginda Nabi SAW supaya umat ini bisa masuk surga. Nabi tidak merahasiakan cara-cara dapat surga. Ya, kalau dikumpulkan hadis-hadis Nabi itu ribuan jalan menuju surga. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, man wajada sa'atan, siapa saja yang memiliki akan kemampuan, siapa saja yang mempunyai kemampuan, fal yukaffan, maka hendaklah dia dikafani fi saubi ibarah, pada pakaian ibarah. Pakaian ibarah adalah sejenis selendang madai Yaman yang bergaris-garis, memiliki beberapa warna. Nah, selendang madai Yaman ada. Dia warna-warni, bergaris-garis
wangi-wanginya, bukan bunga-bunga, tapi bergaris-garis berwarna-warni. Itu kalau punya uang, beli, kemudian simpan, pakai untuk ibadah saja juga boleh. Dan wasiatin sama keluarga, kalau saya meninggal, tolong dikafanin pakai ini. Nah, kafan di sana maksudnya untuk bagian dalam, bukan bagian luar, bukan kafan luar. Kafan luar tetap putih, kafan dalam, apakah jadi sarung, atau dibuat gamis, atau dibuatin sorban. Nah, tepatnya untuk sorban, tepatnya untuk gamis atau untuk sarung. Karena laki-laki kalau dikafani kainnya 5 lapis, 3 lapis luar yang panjang itu, 2 lapisnya lagi gamis dan sarung. Perempuan kalau dikafani 5 juga, tapi dalamnya 3 dua. Yang 3 di dalam adalah mukena, gamis, sarung, tambah 2 lapis di luar. Ini untuk perempuan. Untuk laki-laki beli burda Madain Yaman, warna-warni, bergaris-garis, kemudian dipakaikan sarung nanti ketika wafat. Pakai untuk sholat tahajud itu jadi sejadah. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berwasiat kepada keluarga beliau untuk dikafani dengan bajunya. Imam Malik memperuntukkan kafannya gamis yang dipakai sholat malamnya, sholat tahajud. Nah, antum simpan gamis yang dipakai ketika kafan kubro. Maka disarankan beli baju bagus untuk kafan kubro, supaya bisa dipakai atau mati nanti. Nah, makanya kafan kubro waktu kecil itu susah, supaya terpakai tunggu dewasa dulu kafan kubro, sehingga bajunya bisa dipakai. Jadi habis pertumbuhannya, nah baru kafan kubro. Siapa yang habis pertumbuhan sudah boleh kafan kubro. Yang belum habis pertumbuhan ya ngaji aja dulu, supaya gamisnya bisa dipakai untuk kafan. Nah, baju sarungnya selain Madain Yaman yang dipakai untuk alas tahajud malam, baju gamisnya baju yang pakai khusus tahajud, khusus sholat hajat, kemudian sholat banyak tuh, kemudian sholat tarawih, kemudian kubro. Nah, baru mati. Jadi perkakas mati ini sekarang. Kemudian hadis berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wajada min hadzal waswas." Siapa saja yang merasakan dari ini waswas syaitan, gangguan syaitan. Kadang-kadang dibisikkan dalam hatinya, kamu itu gak beriman lagi. Nah, kamu itu udah murtad. Maka cara mengatasinya adalah waliyakul, hendaknya membaca amanah billah wa rasulih, amanah billah wa rasulih, amanah billah wa rasulih. Sedang ngaji, datang syaitan, gak akan nguntungin dari hadis itu. Boleh amanah billahi wa rasulih, amanah billahi wa rasulih. Zaman gak akan kaya itu belajar ilmu bayan. Nah, belajar fikih tak apa-apa dibahas, akan diamalin juga. Datang uang nanti kawin susah. Baca amanah billahi wa rasulih, amanah billahi wa rasulih. Jadi ketika kita ada dalam amal kebaikan diganggu syaitan untuk meninggalkan amal kebaikan tersebut, baca
amanah billahi wa rasulihi 3 kali. Capek jadi pengurus masjid sendiri, nggak ada orang memikirkan. Kamu aja pengurus masjid itu kan semua milik bersama. Sepertinya kamu seperti punya masjid pribadi, mengurus semua sendiri, ketuanya, mengumpulkan kopak-kopaknya juga, itu uangnya juga. Mundur saja, tasyaitan. Amanah billahi wa rasulihi 3 kali. Fa inna dzalika yuzhibu an, maka sesungguhnya hal demikian akan menghilangkan darinya seseorang. Maka tidak ada kemampuan bagi kita untuk selalu berada dalam hal kebaikan dengan mulus, kecuali ada ujian-ujiannya, ada godaan-godaannya. Setan tidak akan tinggal diam kita istiqomah dalam kebaikan. Setan tidak senang kalau itu ngaji aja terus. Setan tidak senang kalau ibadah saja terus. Setan tidak senang kalau makan yang halal saja, kalau campur yang haram. Korupsi lah kita nggak masalah. Tahu banyak istilah-istilah setan. Cara melindungi diri kata Nabi, baca amanah billahi wa rasulihi. Berpikir kebanyakan karena waswas setan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man wajada tamran, siapa saja yang mendapati, yang memiliki akan tamar, korma kering, fal yuftir alaihi, maka hendaklah dia berbuka di atasnya. Wa man la, dia siapa saja yang tidak mendapatkan, fal yuftir alal ma'i, maka hendaklah dia berbuka di atas air. Fa innahu tahur, sesungguhnya air suci mensucikan. Air maksudnya air putih, air mineral. Nah, pilihan pertama adalah korma kering. Lewat hadis yang lain, setelah kita lihat, pilihan pertama adalah korma basah, kemudian korma kering, kemudian air. Air basah, dan sampai buka dengan yang lain-lain, walaupun menggiurkan, tetap awali dengan air 3 teguk, dengan korma 3 butir. Dan jangan remeh, apalagi pelajar agama itu mesti kalau nggak ada korma air. Ragu buka ke tempat kawan, nggak ada air, nanti bawa di rumah, tuh kantongin 3 biji korma dalam kantong. Kalau ada undangan buka di tempat lain, supaya bisa istiqomah di atas menjaga amal. Dan Nabi senang, oh ini umat saya memang patuh sekali. Buka itu udah siapin, ada kemungkinan nggak ada, dia bawa di rumah. Nah, senangnya baginda Nabi itulah yang kita inginkan. Tapi kalau asalan saja, rumah ada air aja, minum air, rumah nggak dimakan. Sudah sampai hadis juga nggak ada kepedulian dengan kurma. Hadis berikutnya baginda Nabi SAW bersabda, Man wassa'a ala iyalihi, siapa saja yang memberikan kelapangan atas keluarganya pada hari Asyura, wassa'allahu alaih, itu melapangkan oleh Allah atasnya seseorang, fi sanatihi, pada tahunnya seseorang, kulliha, sepanjangnya tahun. Hadis sahih. Ini cara simpel melapangkan rezeki 1 tahun. Beri keluarga makanan yang spesial pada hari Asyura.
Sementara hari Asyura adalah hari puasa. Maka untuk mengamalkannya pada malam Asyura. Nah, besok kita mau puasa Asyura. Malamnya beri keluarga makanan yang lebih daripada biasa. Apakah itu makan malam tanggal 9 Juni 9 orang ataukah sahurnya? Sehingga di tempat-tempat lain, pondok-pondok pesantren itu pimpinan pondok pesantren itu membagikan pada malam Asyura itu minuman ke santri. Dicarilah minuman terbaik susu. Harapannya supaya karena itu dianggap keluar seperti itu. Karena mak bapaknya nggak ada di tempat, di rumah masing-masing. Bagikanlah susu untuk diminum pada malam Asyura supaya dilapangkan rezekinya 1 tahun. Sebenarnya apa sih susu? Nah, ambil kamar misalnya, traktir 1 kamar itu 1 orang kalau masih. Itu kayaknya ada 1 miliar. Ada di situ. Karena ini 1 keluarga. Nah, malam Asyura pada malamnya yang biasanya di rumah makan toge misalnya, malam Asyura itu ganti dengan lain. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man wasala safan, siapa saja yang menyambung ia akan sof." Ada sof yang kosong, dia sambung, dia isi, dia bergerak, dia rapatkan kakinya. Wasalahullah, itu menyambung akalnya orang tersebut oleh Allah. Wa man qata'a safan, siapa saja yang memutuskan ia akan sof, qata'ahullah, itu memutuskan akalnya orang oleh Allah. Hadis Jaza bin Yasir Ahmad. Apa maksudnya menyambung sof? Jangan isi sof di belakang sebelum sof depan penuh. Kalau ada celah antara kita dan kawan dan sof, kita bergeser. Kalau kita berada di sebelah kanan imam, maka kita bergeser ke kiri. Nah, kalau kita berada di sebelah kiri imam, maka kita bergeser ke kanan. Jadi patokan bergeser itu siapa yang bergeser? Ini 2 orang renggang nih. Siapa yang bergeser? Orang sini atau orang di sini? Dia posisi imam di depan. Siapa yang dekat ke imam, maka yang jauh bergeser mendekati orang yang dekat ke imam tersebut. Itu standarnya. Nah, ada soal di situ, ada celah dikit saja. Pas kita masuk badan kecil, masuk di situ. Wassalamualaikum. Lalu Allah akan sambung dengan kita. Dengan apa Allah sambung? Dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan pengampunannya, dengan semua anugerahnya Allah akan berikan kepada kita. Tapi yang merusak sholat, taruh anak kecil di situ, itu merusak sholat. Kemudian dia tidak mau merapatkan sholat, sehingga sholat putus. Dibentangkan sejadah mahalnya besar, sehingga orang berani naik situ. Itu semua tindakan qata'ah safan. Maka Allah akan putuskan rahmat kepadanya, pengampunannya, dan semua anugerah. Hadis hasan. Hadis berikutnya baginda Nabi SAW bersabda, "Man wada'al khamra ala kaffihi," siapa saja yang telah meletakkan minuman khamar di telapak tangannya. Man wada'al khamra, siapa saja yang meletakkan ia akan minuman khamar ala kaffihi, di atas telapak tangannya, lam tuqbal lahu da'watun, itu tidak diterima baginya akan doa. Dia belum minum, dia cuma memegang saja. Kenapa kamu pegang? Karena menghidangkan.
Kenapa kamu pegang? Karena menjadi karyawan. Kenapa kamu pegang? Karena untuk berbangga-bangga saja. Memegangnya saja, tangannya ini enggak layak lagi untuk diangkat ke atas, sehingga kalau diangkat untuk berdoa, Allah enggak akan terima doanya, karena tangan kamu telah memegang sesuatu yang Allah larang. Wa man admana, siapa saja yang terus menerus ala syurbiha, di atas minum khamar, suqiya min khabar, niscaya dia akan diberi minum dari minuman ahli neraka, namanya khobar. Khobar. Nah, khobar itu terbuat dari air yang keluar dari para penzina. Nah, di penzina di neraka dikumpulkan, disisa dan disisa, keluar air dari parahnya, dikumpulkan lagi, kemudian dikasih sama yang mampu meminum. Itu namanya khobar. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man wati'a imra'atahu, siapa saja yang menggauli ia akan istrinya, wa hiya haid, padahal dia istri sedang sedang berhaid, faqudiya bainahuma waladun, lalu ditakdirkan antara kedua orang tersebut, suami istri, akan anak. Ditakdirkan dari hubungan waktu berhaid itu lahir anak. Fa'asabahu judam, lalu menimpa akannya anak oleh penyakit kusta. Penyakit kusta, penyakit yang menyebabkan ruas-ruas jari persendian merah, lama-lama hitam, lama-lama putus. Nah, itu sepertinya orang bilang mungkin sekarang nggak pernah ketemu penyakit kusta. Sehingga saking berbahayanya penyakit itu, Nabi katakan kalau penderita kusta ada di satu lembah, kamu pindah ke lembah lain. Kalau dia lewat satu jalan, cari jalan lain. Itu saking parahnya kusta. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali hanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau sembuh kemudian bisa turun. Nah, kalau lahir anak karena kusta, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan sekali-kali dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Karena Nabi sudah memperingatkan umat, ulama telah menulis dan telah menyampaikan, jangan sekali-kali berhubungan ketika berhaid. Kalau lahir anak, pasti anaknya cacat. Cacat yang paling parah adalah cacat kusta. Kalau fisiknya tidak cacat, akal bisa cacat. Nah, tapi jangan dibawa hukum mukhalafah, hukum sebaliknya. Nggak boleh hukum sebaliknya. Antum lihat orang cacat, antum bilang, antum ini produk atau haid. Nggak boleh. Itu hukumnya haram. Dia nggak serta-merta. Tidak semua orang cacat diakibatkan karena hubungan waktu haid, dan hubungan waktu haid tidak mesti cacat fisik, bisa cacat mental. Nah, maka Nabi melarangnya. Man wati'a amatahu, siapa saja yang menggauli ia akan budak perempuannya. Siapa saja yang menggauli ia akan budak perempuannya, fawaladan lahu, lalu melahirkan ia budak perempuan baginya seseorang,
fahiya mu'taqah, maka dianya budak perempuan itu merdeka. Anduburin, anduburin artinya setelah meninggal sayyid, setelah meninggal sayyid. Nah, budak perempuan yang melahirkan anak majikan disebut dengan ummul walad. Budak ummul walad tidak boleh lagi dijual, tidak boleh lagi diwakafkan. Dia menunggu sayyidnya mati. Pas sayyid meninggal, dia langsung merdeka. Nah, anak yang lahir daripada budak ummul walad, anaknya merdeka. Anak budak itu akan jadi budak kalau lahirnya karena pernikahan. Itu sebabnya nggak boleh nikah sama budak. Kalau beli budak hukumnya boleh. Nah, hadis berikutnya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man wati'a, siapa saja yang menginjak ia ala izari, atas sarung, dia menginjak di atas sarung. Kalau menginjak di atas sarung, arti sarungnya sampai ke tumitnya. Khuyalaha, hal dia angkuh, hal dia sombong. Watihahu finnar, dia akan menginjak sarung itu dalam neraka. Itulah mafhum hadis, siapa yang isbal maka dia akan diseret ke dalam neraka oleh sarungnya. Nah, maka jangan ada gamis di bawah mata kaki, jangan ada celana di bawah mata kaki, jangan ada sarung di bawah mata kaki. Sarungnya, celananya dipotong. Nah, nggak ada bahasa kasihan-kasihan, kasihan nih. Nah, bagi antum yang pertumbuhannya masih belum selesai, boleh dilipat, dijahit, kalau saya potong. Ditunggu 2 tahun di sini, tinggal lepas jahitannya. Jadi bajunya aman. Baik. Sudah dengar hadis ini masih juga mengamalkan, lalu mengatakan saya tidak sombong. Apa namanya? Sudah sampai hadis itu dibuat. Kalau nggak sombong. Jadi katakan kalau sombong itu nggak ada keangkuhan, saya mau biasa pun jalan celana menutup mata kaki itu saya biasa saja, nggak ada merasa bangga, nggak ada merasa ini merasa itu. Bukan itu malah sombong. Mana sombong adalah kamu bisa buat ngangkat celana di atas mata kaki, punya uang untuk potong celana, hadisnya sudah sampai, tapi tidak dibuat juga. Apa namanya kalau nggak sombong? Itu yang namanya sombong. Nah, angkuh. Karena hadis Nabi nggak dipedulikan, dicuekin saja. Nah, kecuali karena darurat, misalnya kakinya kecil sekali, seperti apa? Kaki burung yang disawat. Nah, ini kalau dilihat itu tertawa orang. Nah, ini boleh ikut rukhsah yang diberikan oleh Nabi kepada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Atau dia pakai sarung, sudah dibuat sarungnya pas di atas pusar. Tapi karena dia abad turun terus sarungnya, diangkat ke atas, turun lagi, karena nggak ada pinggang. Turun aja karena nggak ada pinggang untuk nyangkutin sarung. Nah, itu boleh ikut rukhsah yang diberikan oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Atau menjadi imam, Masya Allah, jadi imam suara bagus, fikih mantap, tapi kaki banyak tatonya. Nah, ada bekas beling, ada bekas ini, ada bekas itu. Jadi kayak batik kayak ini. Itu boleh turunin celana untuk menutup batik itu supaya makmum tidak
kurang minat. Baik, itu uzur dan hukumnya boleh. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man waqahullahu, siapa saja yang melindungi akannya oleh Allah Subhanahu wa taala syarroma, kejelekan sesuatu, baina lahyai, yang ada ia sesuatu antara dua rahangnya, sesuatu yang ada di antara dua rahangnya. Apa itu sama? Bukan sama. Subhanallah. Habib apa itu antara dua rahang? Antara dua rahang? Gak tahu. Itu insyaallah. Rahang tahu rahang? Mana rahang? Ada berapa rahang? Ada dua. Kiri kanan. Rahangnya kiri kanan. Berarti tidur makannya. Apa yang ada antara dua rahang? Nah, itu adalah lama begitu. Ya, berapa apa dia? Apa yang ada di antara dua rahang? Hah? Lidah? Nah, lidah. Siapa saja yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan dua lidahnya. Jadi dia di dunia ini hidup gak pernah mengganggu orang dengan lidahnya. Dia tidak pernah mengeluarkan perkara jelek dari lidahnya. Wasyarra baina rijlaihi, dan kejelekan sesuatu yang ada ia sesuatu antara dua kakinya. Asik apa itu? Perut? Dari dua kaki tak perutnya? Tidak turun perutnya itu. Kalau itu kamu berbeda. Perut dah sampai di antara dua kaki, itu dah turun perut. Perut naik ke atas. Mulai apa? Hah? Palet. Nah, orang yang faradnya tidak melakukan kejelekan dilindungi oleh Allah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Karena dikatakan yang baik adalah dia. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, siapa yang berjanji ke saya untuk menjaga lidahnya dan faradnya, saya janji sama dia untuk jamin dia masuk surga. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man waqqara, siapa saja yang memuliakan ia, sahiba bid'atin, akan pelaku bid'ah, faqad a'ana, maka sungguh dia telah menolong, telah membantu ala hadimil Islam, atas menghancurkan Islam. Nah, menolong pelaku bid'ah sama dengan menghancurkan agama Islam. Bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang keluar daripada empat mazhab. Nah, keluar daripada pemahaman empat mazhab, keluar daripada akidah Asy'ariyah dan Maturidi, keluar daripada tasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Nah, anti tasawuf atau ahli bid'ah, anti mazhab ahli bid'ah, anti akidah 50 ahli bid'ah. Kita di ahli bid'ah, kita balik lagi ahli bid'ah.
Yang ahli sunnah itu adalah akidahnya Asy'ariyah dan Maturidi. Ciri-ciri akidah Asy'ariyah dan Maturidi kenal dengan sifat 20. Nah, tasawufnya adalah Al-Ghazali. Nah, tasawufnya Al-Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi. Kemudian mazhabnya salah satu dari 4 mazhab. Tapi kalau dia pakai akidah Utsaimin, akidahnya Utsaimin, akidahnya Bin Baz, kemudian tarikah Albani, mazhabnya Albani, itu ahli bid'ah. Jadi siapa yang menolong ahli bid'ah, berarti dia telah merusak agama Islam. Kenapa tidak kita katakan dia ahli bid'ah? Karena mereka menuduh kafir kepada para kaum muslimin, yang Nabi melarang menuduh kafir kepada orang yang terdesak mengucapkan 2 kalimat syahadat di medan perang. Itu saja tidak boleh dituduh kafir. Ini yang sholat jamaah dituduh kafir. Allah katakan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka tuduh sesat. Allah bilang beriman, dia bilang sesat. Itu bid'ah. Khair. Tafaku, antum bisa kumpulkan data-data kesesatan Wahabi dan Salafi menurut akidah dan furu' syariah. Dan diam doang berarti sama menolong dia muncul Islam. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, man wukiya, siapa saja yang dilindungi, siapa saja yang diselamatkan Allah, syarra laki, dari kejelekan laki. Laki itu artinya lidahnya. Wa qaqabi itu artinya perutnya. Qaqabi, kenapa perut dikatakan qaqabi? Karena itu suara yang keluar dari perut. Qaq. Ada ketika lapar. Dan zabzabi, siapa saja yang dilindungi dari dosa zabzabi. Zabzabi adalah zakarnya. Kenapa zabzabi? Karena zabzabi itu artinya taharuki. Ini karena zakar itu dia taharuki, maka disebutlah dia zabzabi. Itu nggak boleh terjemah. Faqad wajabat lahul jannah, maka sungguh wajib baginya masuk surga. Di sini ada 3 syarat: menjaga kehormatan, menjaga diri dari dosa lidah, dosa perut, dan dosa fasad. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, man wulida lahu, siapa saja yang dilahirkan baginya salah satu auladin, 3 orang anak. Siapa saja yang dilahirkan baginya 3 orang anak, falam yusammi ahadahum Muhammadan, lalu dia tidak memberi nama salah seorang dari mereka 3 anak dengan Muhammad, maka sungguh orang itu telah bodoh. Nabi katakan itu orang bodoh. Anak sudah 3, tapi dari 1 anak itu gak ada nama Muhammad.
tentu dengan syarat kalau anaknya laki-laki. Nah, yang punya anak perempuan 3 orang, kalau nggak ada yang kasih nama Muhammad, itu nggak bodoh, justru bodoh kalau si Muhammad. Saya dengar hadis itulah 3 orang itu mesti Muhammad. Kasih 1 orang Muhammad Fatimah. Sehingga guru di kelas bingung, ini santri putra atau santri putri Muhammad Fatimah. Nah, antum yang punya saudara 3 orang laki-laki belum ada Muhammad, ganti nama 1 supaya bapaknya enggak bodoh. Nah, Muhammad Zahra itu Muhammad Zahra, Muhammad Zahir, laki-laki ada lagi Muhammad. Nah, ini yang lagi nama 1 supaya orang tua enggak selamat dari titel buku. Namanya juga yang 3 orang bersaudara, ada yang enggak pakai Muhammad namanya 1, usul untuk diganti 1 supaya bapak bisa jadi musyawarah di rumah. Hadis berikutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulida lahu waladun," siapa saja yang dilahirkan baginya akan anak, fa'azzana, lalu dia mengumandangkan azan, fi udhunihil yumna, di telinganya anak yang kanan, wa aqoma fi udhunihil yusra, dan dia memandangkan iqamah di telinganya yang kiri, lam tadruhu umusibyan, niscaya tidak mengganggu akannya anak oleh umusibyan. Umusibyan adalah syaitan yang mengganggu anak kecil. Nah, orang kita bilang apa? Parasit. Nah, setan parasit. Azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Nah, orang kampung kita azan untuk anak laki-laki, iqamah untuk anak perempuan. Itu mazhab kampung. Azan anak laki-laki, anak perempuan, azan telinga kanan, iqamah anak kiri. Kalau mazhab Syafi'i beda lagi, nggak ada azan iqamah, nggak ada dalilnya. Itu mazhab Syafi'i. Nah, ini dalilnya ada, terdapat dalam kitab Abu Ya'la dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Hadisnya memang dhaif. Hadisnya kan nggak bisa jadi dalil halal haram tidak, dalil sah batal tidak, dalil hukum penggal pancung tidak. Tapi kalau untuk pengamalan tambahan itu sah menjadi dalil. Dua terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waliya syai'an," siapa saja yang mengurus ia akan sesuatu dari urusan kaum muslimin, itu lam yanzurillahu fi hajati, tidak memandang oleh Allah, tidak memperhatikan oleh Allah pada hajatnya seseorang, hatta yanzura fi hawaijihim, sehingga memperhatikan ia pemimpin pada hajat mereka kaum muslimin. Jadi siapa yang jadi pemimpin dalam suatu bidang urusan kaum muslimin, Allah tidak akan bantu hajatnya
sampai pemimpin itu memperhatikan hajat kaum muslimin. Man waliyal qada'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menjabat sebagai qadhi, siapa saja yang menjabat sebagai qadhi, faqad dubiha bi ghairi sikin, maka sungguh dia disembelih tanpa pisau, disembelih dengan selain pisau. Nah, kalau disembelih dengan pisau sakit memang, tapi sebentar sakitnya. Tapi kalau disembelih dengan gergaji misalnya, atau dengan kayu, atau dengan pecahan triplek, atau dengan tali yang layang, baru lehernya berputus. Nah, orang yang menjabat menjadi qadhi seperti itu terancam keselamatannya kalau dia tidak adil. Kalau dia adil, dia pulang ke akhirat pas-pasan. Kalau dia tidak adil, dia seperti disembelih tanpa pisau. Maka selagi bisa mengelak daripada jabatan qadhi, mengelaklah, seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau rela dipenjara, mati dalam penjara karena menolak jabatan menjadi qadhi. Tapi murid beliau setelah mengetahui keadaan tersebut, khawatir nanti majelis Imam Abu Hanifah tutup kalau beliau menolak juga. Akhirnya beliau dengan terpaksa menerima menjadi qadhi, yaitu qadhi Abu Yusuf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi al-marji wal ma'ab. Maaf kalau ada kesalahan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.